Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi pembelajaran. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Arya dan Nanda Fitria. Selanjutnya kita akan masuk ke materi evaluasi pembelajaran. Masuk ke topik yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan, agar dapat membuat penilaian, judgement, dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kemudian di dalam evaluasi pembelajaran terdapat prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada kontinuitas. Kontinuitas adalah evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan secara kontinu sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua ada komprehensif. Komprehensif itu adalah evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Selanjutnya ada kooperatif. Jadi kooperatif di sini itu merupakan proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada objektif. Objektif merupakan faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Selanjutnya ada praktis. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Kemudian selanjutnya ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis dan berjenjang, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal, setiap orang akan mendapatkan pendidikan pedoman dan etika moral kemanusiaan yang lebih luas sebagai bekal untuk memulai kehidupan bermasyarakat. Pendidikan formal berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperluas pengetahuan masyarakat secara efektif dan efisien. Karakteristik pendidikan nonformal, yaitu ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta didik. Yang kedua, memiliki kurikulum yang jelas. Yang ketiga, materi yang diajarkan bersifat akademis. Yang keempat, proses pendidikannya memakan waktu cukup lama. Yang kelima, peserta didik harus melewati ujian di setiap jenjang pendidikan. Yang keenam, pendidikannya diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Yang ketujuh, tenaga pengajarnya harus memiliki kualifikasi tertentu. Yang kedelapan, diselenggarakan dengan administrasi yang seragam. Dan yang terakhir, ijazah sangat diperlukan untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian ada fungsi pendidikan formal. Yang pertama itu melatih kemampuan akademis, melatih tanggung jawab dan disiplin, mengembangkan diri dan kreativitas, membangun jiwa sosial, membentuk jati diri. Selanjutnya ada pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah bentuk pendidikan yang berbeda dari sistem formal dan informal. Berbeda dengan pendidikan formal yang biasanya terstruktur dengan kurikulum resmi dan memiliki tingkat yang jelas seperti di sekolah atau perguruan tinggi. Dan berbeda dengan pendidikan informal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak memiliki struktur resmi. Pendidikan nonformal mencakup kegiatan belajar mengajar yang terorganisir,
tetapi tidak selalu mengikuti kerangka resmi dan tidak selalu mengarah pada pemberian gelar atau ijazah. Lalu ada karakteristik pendidikan formal. Yang pertama itu pendidikan berlangsung di lingkungan masyarakat. Fasilitator yang diperlukan sebagai guru, kemudian tidak ada batasan usia, materi diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, materi dan waktu belajar memiliki waktu yang singkat, tujuan untuk dunia kerja, kemudian manajemen terpadu dan terarah. Fungsi pendidikan nonformal. Yang pertama, kesempatan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. Yang kedua, kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kemampuan membina keluarga sejahtera untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, kemampuan wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, kemampuan kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir, kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Perbedaan pendidikan formal dan nonformal. Hal, program pendidikan. Pendidikan formal tertuang dalam kurikulum yang telah dibakukan atau terpusat dan seragam. Pendidikan nonformal memiliki kurikulum beragam sesuai kebutuhan belajar peserta didik dan jenis keahlian yang ditawarkan. Yang kedua, waktu pendidikan. Untuk pendidikan formal relatif lama, untuk pendidikan nonformal relatif singkat. Hal jenjang. Untuk pendidikan formal ada jenjang pendidikan yang jelas. Untuk pendidikan nonformal tidak ada jenjang pendidikan. Selanjutnya, syarat masuk sebagai peserta didik. Dalam pendidikan formal ada persyaratan untuk masuk sebagai peserta didik. Dalam pendidikan nonformal tidak ada persyaratan untuk masuk sebagai peserta didik. Dan yang terakhir, sifat materi pembelajaran. Dalam pendidikan formal bersifat akademis, dalam pendidikan nonformal mengutamakan aplikasi atau pemilihan keterampilan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan peserta didik dan lingkungannya. Analisa bentuk evaluasi. 5 prinsip evaluasi pembelajaran. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan baik, maka evaluasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Kontinuitas evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara kontinu, sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Kedua, komprehensif evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga, kooperatif proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Yang keempat, tujuan faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapatkan nilai yang baik, guru harus memberikan penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Yang kelima, praktik evaluasi pembelajaran dilakukan dengan tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Berikut merupakan salah satu contoh bentuk evaluasi dari lembaga formal, yaitu SMK. Nah, di sini tertera ada latihan soal, pilihan ganda, dan juga uraian. Selanjutnya untuk penjelasannya yaitu evaluasi pembelajaran melalui tes tertulis dapat dilakukan dengan dua bentuk utama, tes pilihan ganda dan tes uraian. Tes pilihan ganda sangat efektif dalam menilai aspek kognitif seperti pemahaman konsep, ingatan, dan analisis dasar, meskipun terbatas dalam menilai aspek afektif dan psikomotorik. Tes ini dapat digunakan secara berkala untuk mengukur perkembangan pengetahuan siswa
dan melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Meskipun partisipasi orang tua dan siswa mungkin terbatas, tes pilihan ganda memiliki objektivitas tinggi karena setiap jawaban memiliki kunci yang pasti, sehingga penilaian menjadi konsisten dan adil. Selain itu, tes ini sangat praktis dan dari segi biaya, waktu, dan tenaga, karena dapat diperiksa dengan cepat menggunakan mesin atau aplikasi komputer. Sebaliknya, tes uraian sangat baik untuk menilai aspek kognitif yang lebih tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi, serta aspek afektif dan psikomotorik. Tes ini dapat dilakukan secara kontinu untuk menilai perkembangan kemampuan berpikir kritis dan menulis siswa. Proses penyusunan tes uraian melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk guru lain, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Namun penilaian tes uraian lebih rentan terhadap subjektivitas karena interpretasi guru terhadap jawaban siswa. Meskipun hal ini dapat diminimalkan dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas, tes uraian membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk dinilai secara mendetail. Oleh karena itu, tes pilihan ganda cocok untuk penilaian yang membutuhkan objektivitas tinggi dan kepraktisan. Sementara tes uraian ideal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, analisis, dan ekspresi siswa secara komprehensif. Kombinasi kedua jenis tes ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan dan perkembangan siswa. Selanjutnya ada salah satu contoh bentuk evaluasi dari lembaga non-formal, yaitu LSP. Jadi dari salah satu contoh bentuk evaluasi lembaga non-formal tadi yang sudah ditampilkan, bentuk evaluasi lembaga non-formal tersebut masuk ke dalam bentuk evaluasi tes perbuatan atau performance test, seperti tes praktek menggambar tangga menggunakan software CAD. Tes perbuatan atau performance test ini merupakan bentuk evaluasi yang mengukur kemampuan siswa melalui tindakan nyata. Tes ini dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan keterampilan praktis siswa, memungkinkan evaluasi periodik untuk melihat peningkatan kemampuan mereka dalam menggunakan software tertentu. Tes perbuatan sangat cocok untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh. Biasanya siswa harus memahami konsep yang diajarkan kognitif, menunjukkan sikap kerjasama dan ketentuan atau afektif, serta melakukan tugas dengan keterampilan tertentu atau psikomotorik. Proses penyusunan dan pelaksanaan tes ini dapat melibatkan banyak pihak, termasuk guru, mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, bahkan orang tua. Siswa juga bisa dilibatkan dalam penilaian melalui penilaian diri dan rekan sebaya yang mendorong kerjasama dan partisipasi aktif. Namun, tes perbuatan memerlukan rubrik penilaian yang jelas dan objektif untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara adil dengan kriteria yang terukur dan dapat diamati untuk menghindari subjektivitas. Tes ini cenderung memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dibandingkan tes tertulis. Dan dari segi biaya mungkin lebih tinggi jika memerlukan bahan atau peralatan khusus. Meskipun demikian, tes perbuatan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kemampuan siswa. Penyusunan dan pelaksanaannya membutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai elemen pendidikan, dan tes ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan keterampilan siswa atau seseorang, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan lebih lanjut. Secara keseluruhan, tes perbuatan merupakan alat evaluasi yang kuat dan efektif untuk menilai kemampuan praktis dan keterampilan siswa secara komprehensif atau mungkin keterampilan seseorang. Meskipun memerlukan lebih banyak usaha dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kesimpulannya yaitu, untuk kedua bentuk tes di atas baik dari lembaga formal dan non-formal adalah bahwasanya setiap bentuk tes memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun secara umum, jika kita ingin menilai seorang dalam ranah aspek pengetahuannya saja, maka kita dapat menggunakan tes tertulis. Namun jika kita ingin menilai seorang dengan ranah aspek seberapa jauh keterampilan seorang dalam menguasai satu hal, maka tes perbuatan merupakan tes yang paling cocok. Selanjutnya,
Untuk berbagai pertanyaan yang ditanyakan mengenai materi yang telah dibawakan oleh kami, bisa drop di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Bila terdapat banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.